Shalom saudara, saya sapa dulu seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan beribadah kembali. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah siap yang selama ini masa pandemi mungkin tidak dandan, tidak kemana-mana. Tapi saya percaya hari ini sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, anak-anak sudah siap di depan HP, di depan TV, kita mau beribadah. Saya percaya sekalipun saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara saat ini di rumah masing-masing, tapi ada senyum, ada sukacita. Mari kita ibadah, kita hormati Tuhan. Untuk itu tiap ibadah, selama ibadah, tinggalkan dulu aktivitas sejenak, rutinitas yang selama ini kita buat. Saat ini kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, sekalipun di rumah, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua kekuatan dan kuasa Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh beribadah satu dengan yang lain. Sekalipun ibadah kami tidak bertatap muka ya Tuhan. Setiap hamba-hambamu, setiap jemaatmu saat ini ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah tangga, setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga ibadah kami diberkati Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan membagikan berkat firman Tuhan. Pendeta Arif Multi ya Tuhan, berkati urapan Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berkat Tuhan tercurah, sehingga apa yang disampaikan menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, siapkan hati kami seluruh jemaat sebagai tanah-tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, karena oleh kasih karunia Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya, Allah yang senantiasa memelihara dengan setia sampai selama-lamanya, dan Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita semua sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Ibadah pada pagi hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Seluruh jemaat yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, dimanapun kita berada, kita serukan haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita besarkan namanya, sebab terbukti kuasanya, sebab terbukti kasihnya atas hidup kita. Amin. Haleluya. Bersonaklah bagi Tuhan. Muliakan Dia. Angkatlah pujianmu. Bersonaklah, bertepuk tangan. Haleluya. Yo. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Nyatakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Kami serukan Engkau ya Tuhan Allah. Besar, ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau bersinar bagi Tuhan, sebab Engkau bercahaya atas hidup kami Tuhan. Haleluya yo. Amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yo. Karya salib-Mu membukakan, amin, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan, amin, kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja Engkau. Semesta memuja, hati kami menyembah Tuhan. Hatiku menyembah. Yo. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yo. Karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Yes. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Yo. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersinar Tuhan. Kami mau bercahaya sebab Engkau Tuhan bercahaya atas hidup kami. Kami mau bersaksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan lewat hidup kami memuliakan nama
puji Dia. Bersoraklah bagi Tuhan. Yesus ajaib. Semesta memuja Tuhan. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hatiku menyembah ya. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan pujian. Haleluya. Engkau yang menguatkan kami Yesus. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus Tuhan, inilah pernyataan iman kami Tuhan. Ya Yesus. Sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam
akan hadiratmu, takkan melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Berjemaat Tuhan, angkatlah pujianmu, sembahlah Dia, bermasmurlah bagi Tuhan. Angkatlah suaramu memuji Tuhan, angkatlah suaramu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan. Oh, mengiringku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Kami masuk dalam rencana-Mu Bapa, rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, dimuliakan, dimuliakan Engkau Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, disanjung Engkau Tuhan, disembah Engkau Yesus. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu sembah. Yesus Tuhan, segenap hidup memuliakan Engkau. Seluruh bangsa, seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan.
semesta menyembahmu, menyembahmu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh kepemimpinan dan juga sidang jemaat dari GGP Immanuel, juga kepada Bapak Pendeta Samuel Benaya bersama dengan Ibu dan keluarga, dan seluruh kepemimpinan yang ada. Senang pada hari ini bisa bersama dengan saudara dalam ibadah saudara, dan walaupun kita online dan berjumpa di dalam hanya di dalam gadget kita atau mungkin dalam komputer atau TV kita, tetapi saya percaya dalam roh kita ada dalam satu kesatuan yang sama. Karena hadirat Tuhan ada di tempat saudara, hadirat Tuhan juga ada di tempat saya pada hari ini juga. Dan saya mengucap syukur karena kesempatan bisa ada bersama dengan saudara. Salam juga dari seluruh kepemimpinan dan juga sidang jemaat dari GSJ Bethlehem untuk saudara. Salam hangat buat saudara semua. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan tema saudara pada bulan ini, yaitu bagaimana kita bisa tetap menjadi umat Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang berubah seperti sekarang ini, dan khususnya juga dalam modernisasi yang terjadi. Jangan sampai gereja di satu sisi mengikuti arus dunia, tetapi di sisi lain gereja juga jangan sampai tertinggal sehingga tidak dilihat lagi oleh dunia karena tidak relevan dengan dunia ini. Bagaimana gereja bisa relevan di dalam satu waktu dan sekaligus gereja juga tidak mengikuti arus dunia, tetapi tetap berdasarkan pada firman Tuhan. Dan itu yang saya ingin sampaikan buat saudara pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita sampai ke sana, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa yang baik, sekali lagi hamba datang kepada Tuhan, mohon kepadamu, walaupun melalui ibadah online yang kami lakukan pada saat ini, kami percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, sekali lagi berbicaralah, berfirmanlah melalui setiap perkataan firman yang akan hamba-Mu sampaikan, dan juga setiap pembacaan firman yang akan kami baca bersama-sama dan kami renungkan. Sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, hamba-Mu juga diberkati, dan semua kami diberkati untuk menjadi gereja yang relevan, untuk menjadi dampak bagi dunia di mana kami ada. Diberkatilah saat ini dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan judul pada hari ini buat saudara, yaitu hikmat, dan mungkin saya kasih bahasa Inggris sedikit, The Man of Wisdom in this Modern Era, atau menjadi manusia yang berhikmat di tengah-tengah era modernisasi seperti hari-hari ini. Nah, saya ingin mengambil terlebih dahulu membaca bersama dengan saudara Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, saudara, surat ini ditulis oleh Yakobus, salah seorang murid Yesus yang sekaligus adalah saudaranya Yesus sendiri. Dan waktu Yakobus tuliskan surat ini, dia sebagai gembala sidang jemaat gereja mula-mula yang pada saat itu gerejanya ada di Yerusalem, tetapi karena penganiayaan yang terjadi, ya karena ada begitu banyak masalah yang terjadi secara politik maupun secara sosial pada saat itu di Yerusalem, sehingga gereja ditekan, gereja dianiaya. Dan seluruh jemaat, ada begitu banyak jemaat yang tersebar, yang disebut dengan diaspora, tersebar ke negara-negara lain atau kota-kota lain. Saudara bisa bayangkan keadaannya seperti apa. Ya, pada saat itu mereka mungkin sedang bekerja, mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka punya kebun, mereka harus tinggalkan kebun mereka. Mereka punya rumah, mereka harus tinggalkan rumah mereka. Mungkin ada anak-anak yang sedang sekolah, harus meninggalkan sekolah mereka. Dan pada saat itu, kondisi memang nggak nyaman. Pasti kondisi itu nggak baik sama sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah, pada saat itu mereka adalah umat yang betul-betul taat beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, di Bait Suci. Namun pada saat itu juga mereka nggak lagi bisa beribadah di Bait Suci. Mereka tersebar di mana-mana, yang negara-negara atau kota-kota di mana mereka tinggal adalah kota-kota atau negara-negara yang disebut dengan kaum tidak mengenal Tuhan. Sehingga sulit bagi mereka untuk bisa datang ke Bait Suci. Nah, bukankah kondisi seperti ini sama seperti kita hari-hari ini juga kan, saudara? Ya, ada banyak di antara kita mungkin yang sudah mulai berat karena memang bekerja tapi dipotong gajinya mungkin setengah. Dalam masa pandemik ini ada yang mungkin di PHK, ada yang mungkin bisnisnya jadi kurang begitu berjalan, anak-anak sekolah online, nggak ketemu sama guru, kegiatan-kegiatan sosial kita terhambat, bahkan gereja pun masih online.
dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak kesulitan yang dialami, tantangan yang dialami. Dan khususnya untuk jemaat mula-mula pada saat itu adalah masa-masa penganiayaan juga, saudara. Jadi mereka hidup dalam ketidaknyamanan sama sekali. Dan pada saat seperti itulah, di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah jemaat yang tersebar ke seluruh dunia, Yakobus sebagai gembala menuliskan surat ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan, katanya. Nah, apa isinya, saudara? Nah, mari kita akan lihat bersama-sama Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iman yang pertama. Jangan sampai kamu goyah. Ya, jadi anggaplah bahwa ini ujian iman yang memperkuat imanmu. Jadi kalau kamu sampai ngalamin yang disebut dengan pencobaan, mungkin penganiayaan, mungkin kesulitan-kesulitan, resesi ekonomi bahkan, ya, susah hidup memang betul, susah beribadah, iya memang betul. Tapi anggaplah itu sebagai ujian iman. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Berbahagialah. Kenapa? Karena ada upah yang besar bagi mereka yang menang di dalam imannya. Jangan lari dari Tuhan. Jangan pergi jauh dari Tuhan. Tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, khususnya di tengah-tengah jemaat mungkin yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Dengan nilai-nilai yang salah, kawin cerai terjadi. Jemaat, kamu nggak boleh ikut-ikutan sama mereka. Kuatkan imanmu, itu cobaan memang. Kalau sementara ada orang korupsi, ya di dunia modern seperti sekarang ini, masa nggak korupsi mah, aduh bohong katanya. Ya, orang berselingkuh di zaman-zaman seperti sekarang, zaman sekarang mah biasa. Anak muda lakukan seks bebas misalnya, kamu nggak lakukan ini mah kamu payah, kamu kurang bagus. No. Yakobus katakan dalam menghadapi dunia seperti sekarang ini yang begitu berubah, yang begitu cepat perubahannya, kamu harus tetap berdasar terus kuat di dalam iman. Karena imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang sehingga kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Wow, saudara, kalau mau hidup saudara sempurna, kalau kita mau hidup utuh di dalam Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun juga, itu hebat. Nggak kurang suatu apapun juga. Pertahankan iman saudara. Walaupun sulit memang, berat memang. Yes. Walaupun mungkin kita tempted, kita mungkin diuji, dicobai untuk melakukan ini dan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia akan tolong kita, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu iman, saudara. Nah, itu yang pertama. Jadi, Yakobus bicara tentang iman, kamu jangan goyah. Nah, saya yakin, saudara, ada banyak di antara saudara memang saat ini mungkin yang sedang mengalami imannya goyah. Biar ayat ini akan menguatkan saudara. Tuhan gak akan pernah biarkan saudara sendirian. Tuhan gak akan pernah melepaskan tangannya dari saudara. Tuhan akan tetap memegang engkau. Tetap percaya aja. Sesulit apapun hidupmu, tetap percaya. Engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung di padang dia hiasi, katanya. Saudara, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu saudara kerja, waktu saudara mungkin kerjanya nggak seperti dulu mungkin. Sulit cari kerja sekarang, Pak. Iya memang betul. Tapi apapun yang tangan saudara bisa kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya, saudara nggak akan pernah kekurangan apapun juga. Pertahankan iman saudara. Nah, itu pesan yang pertama. Tapi bukan itu pesan khusus buat kita pada hari ini. Ini cuma buat beberapa orang di antara saudara mungkin yang sedang lemah imannya. Saudara perlu dikuatkan pada pagi ini. Biar Tuhan akan kuatkan saudara. Nah, ayat yang kelima ini saudara yang menjadi titik pemikiran saya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, saudara perhatikan ini. Ketika orang-orang jemaat mula-mula itu tersebar ke dunia, kemana-mana mereka ada sebagai diaspora, mereka mengalami masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sudah bisa bayangkan ya? Mereka belum pernah mengalami penganiayaan seperti ini. Mereka belum pernah ngalamin kesusahan dalam ekonomi seperti ini. Belum pernah mereka alami sama sekali. Nah, makanya Yakobus katakan butuh hikmat
untuk bisa melakukannya. Sudah perhatikan ini. Iman memberikan kekuatan buat kita untuk bertahan. Tapi hikmat memberikan kekuatan buat kita untuk bergerak maju. Oke? Untuk melakukan sesuatu yang sulit kita lakukan. Tapi ada hikmat Tuhan untuk kita bisa menyelesaikannya. Kalau iman kita bertahan kuat, hikmat kita bergerak maju. Nah, jadi dibutuhkan keduanya. Selain iman, minta hikmat. Sama seperti saya berikan analogi sedikit. Kalau kita masih SMA kelas 1 misalnya, ya, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kelas 2 atau kelas 3 SMA. Karena memang hikmatnya masih kurang. Tetapi waktu kita nanti naik ke kelas 2, ya, kita memang belum bisa mengerjakan semua ulangan kelas 2. Tapi kita butuh hikmat yang baru. Kita belajar lagi terus, mencari tahu, minta hikmat, tambah pengetahuan, pengertian. Maka sementara itu terus berjalan dan kita belajar, minta hikmat dan belajar cari hikmat, maka kita lama-lama akan bisa mengerjakan semua soal-soal kelas 2 SMA. Itu contoh aja, saudara. Nah, sama dengan kehidupan ini. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lewati mungkin. Impossible, nggak mungkin kita bisa lewatin. Jangan salah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah memang, tapi tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, minta hikmat sama Tuhan, Dia kasih hikmat, kita jadi tambah pinter. Makanya oleh sebab itu orang Kristen seharusnya hidup dalam dunia modern sekarang ini, jangan jadi tambah bodoh. Kita harus jadi tambah pinter, kita harus jadi tambah bijaksana. Karena Tuhan menyediakan hikmatnya buat kita menghadapi masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Menghadapi masalah-masalah di depan kita. Kita takut, ya. Tapi kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Bagaimana? Kita lemah? Iya, kadang-kadang kita lemah. Tapi kita percaya Tuhan menguatkan kita. Itu iman. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini, Pak? Butuh hikmat. Makanya minta hikmat dari Tuhan. Persoalan kita nggak akan sama. Semakin kita bertumbuh, semakin besar, persoalan kita juga semakin besar. Namun dengan besarnya persoalan dan masalah, harusnya bertambah besar juga hikmat kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang disebut orang Kristen bertumbuh. Di tengah-tengah dunia yang berubah terus, orang Kristen juga harus mau berubah. Tambah hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana hikmat itu bekerja? Bagaimana kita minta hikmat dari Tuhan? Nah, saya ingin mengajak saudara mundur dulu sedikit. Dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. Catat ini baik-baik saudara, dan baca ini baik-baik. Amsal 4 ayat 23 katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi bagaimana hidup kita tergantung dari apa yang di hati kita. Oke, kalau hati kita negatif, terpancarnya negatif. Kalau hati kita positif, terpancarnya positif. Kalau hati kita penuh dengan hikmat yang benar dan baik, maka hidup kita akan jadi hidup yang berhikmat dan yang benar. Tapi kalau hikmatnya salah, hikmatnya berantakan, ada di hati kita, maka hidup kita juga jadi berantakan. Saudara bersama dengan saya ya. Oke, sampai sini dulu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah sekarang, jaga hati dari apa? Saya mau lanjutkan buat saudara. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-10 sangat jelas dikatakan begini. Karena hikmat itu akan masuk ke dalam hatimu. Wow, saudara catat nih baik-baik. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Jadi jaga hikmat yang akan masuk ke dalam hatimu. Jaga hatimu terhadap hikmat yang akan masuk ke dalam hatimu. Jagain. Loh, maksudnya apa Pak? Gini, karena hikmat itu nggak cuma satu. Hikmat itu ada 4. Kok saya bisa bicara itu? Saya tahu dari mana? Hikmat 4 ini saya tahu dari Yakobus. Tadi kita sudah baca Yakobus di awal. Yakobus melanjutkan, hidup berhikmat itu adalah seperti ini. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Mari saya mau saudara baca bersama dengan saya. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Saudara perhatikan. Yakobus mencatat ada hikmat dari atas, hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Nah saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita salahin setan untuk semua yang gak benar. Ya memang betul setan harus disalahin. Tapi seringkali bukan karena setan.
Saya pernah lihat ada satu karikatur gitu, tulis setan lagi nangis, lagi pukulin dirinya gitu. Aduh kesel banget dia. Lalu ditanya sama malaikat, kenapa lu kesel? Iya kesel, soalnya sedikit-sedikit gue yang disalahin, katanya. Ada orang korupsi, gue yang disalahin, padahal dia yang korupsi. Nah saudara, maksudnya begini, hikmat dari mana yang menyebabkan orang korupsi misalnya, orang selingkuh misalnya. Nah kita mau bahas ini sama-sama saudara. Jadi ada 4 macam hikmat. Hikmat pertama adalah hikmat dari atas, hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Nah saya tunda dulu hikmat dari atas. Saya mau kita masuk dulu hikmat dari dunia. Nah ini gampangnya begini saudara. Hikmat itu akan masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi apa yang ada dalam kepala kita sebagai hikmat, itu akan masuk dalam hati kita dan memancarkan hidup kita. Sama seperti televisi. Saudara kalau nonton televisi satu channel, saudara nonton channel A misalnya, saudara nggak bisa nonton channel B. Ya, walaupun sekarang ada sistem, ada teknologi PIP ya, picture in picture. Tapi seringkali kita nggak pakai itu. Kita cuma nonton, kalau saya buka A, ya saya nonton A. Saya nggak bisa nonton B. Sama, kalau kita pakai hikmat dari 4 ini, kita pilih salah satu. Hikmat mana yang sedang bekerja dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita. Itulah yang akan menjadi tontonan kehidupan kita. Oke, sudah bersama dengan saya? Katakan amin. Baik. Nah, jadi yang pertama saudara, hikmat dari dunia itu apa? Hikmat dari dunia itu bagus. Logika. Ya, 1 tambah 1, 2. 2 kali 2, 4. Itu hikmat dunia ya. Itu kita pelajari bersama-sama di sekolah. Lalu ada hukum namanya hukum gravitasi. Ya, benda dijatuhkan, itu ketarik ke bawah, jatuh. Benda dilempar ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Itu hukum gravitasi. Lalu ada hukum segala macam. Orang benda berat, lebih berat, jenisnya lebih besar daripada air, lalu dilempar ke air, pasti tenggelam. Ya kan? Jadi ada hukum-hukum dalam dunia ini. Itu adalah hikmat dunia. Bagus tentu saja. Kita belajar hikmat dunia. Namun hikmat dunia ini sangat terbatas ketika kita harus masuk kepada hikmat Tuhan. Apa contohnya? Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hikmat dunia, gak masuk di akal. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Ini pasti pembohong yang bikin cerita ini. Berdasarkan hikmat dunia. Sudah ngerti maksud saya? Jadi artinya apa? Hikmat dunia, kalau kita pakai hikmat dunia, maka semua mujizat yang mungkin saja Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita gak akan percaya. Karena itu disebut supernatural. Super, di atas yang natural. Hikmat dunia itu hikmat natural. Hikmat yang masuk logika. Kalau nggak masuk logika, saya nggak mau percaya. Nah, begitu sulit makanya orang yang pinter-pinter ini masuk surga, kata Yesus. Orang kaya sulit masuk surga karena pakai hikmat dunia. Bagaimana mungkin Yesus naik ke surga? Orang nggak percaya. Padahal Alkitab katakan bahwa Yesus naik ke surga. Siapa yang bisa naik? Superman. Superman is dead. Dan nggak ada Superman, itu cuma cerita hayalan. Tetapi bagaimana mungkin orang bisa terbang? Nggak pakai pesawat, nggak pakai segala macam, dia naik ke atas. Hikmat dunia nggak masuk. Tidak dapat mengerti hikmat dari atas. Sangat terbatas hikmat dunia. Nah, orang pakai hikmat dunia bagus sih saudara. Tapi akan sangat terbatas ketika dia harus menghadapi sesuatu yang supernatural. Nah, saya mau masuk yang kedua saudara. Hikmat yang kedua adalah hikmat nafsu manusia. Apa yang disebut hikmat nafsu manusia? Ini adalah nafsu kedagingan. Egois, maunya sendiri. Pokoknya buat saya. The biggest problem in the world is when the big I, me, and myself is on the top. Saya selalu bilang ini. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya dan saya itu harus ada di tempat yang paling tinggi. Jadi ego, nafsu. Nah, nafsu manusia ini, hikmat nafsu manusia ini adalah, itu tadi saudara. Harusnya hukumnya nggak boleh sih ngambil uang orang lain. Tapi karena nafsu nih, ada dorongan dari dalam diri, akhirnya dia nyolong, mencuri misalnya. Kan nggak boleh nipu orang. Hikmat dunia aja udah bilang nggak boleh nipu orang. Tapi kenapa masih nipu orang? Nafsu manusia. Kenapa selingkuh? Oh, udah jelas itu istri orang atau itu suami orang. Kenapa juga masih diselingkuhin? Karena nafsu manusia. Ya kan secara hukum kan nggak boleh. Secara hukum hikmat dunia kan nggak boleh. Ya, sudah ngerti maksud saya? Jadi nafsu manusia ada di situ. Bagaimana dengan nafsu makan yang kata dokter nggak boleh makan ini, tetap aja dimakan, akhirnya juga jadi penyakitan. Ya kan, nafsu manusia.
Males, nafsu manusia. Itu membuat orang jadi miskin katanya. Itu semua nafsu manusia. Jadi hikmat ini dipakai dan terus menerus akhirnya itu menjadi kehidupannya, gaya hidupnya. Nah, itu nafsu manusia, saudara. Bagaimana mungkin orang membunuh temannya sendiri atau membunuh suaminya? Karena emosi, karena marah, gelap mata seolah-olah begitu. Tapi itu nafsu manusia. Bisa menyakiti orang lain gitu, karena egonya. Oke, saudara bersama dengan saya. Nah, yang ketiga adalah nafsu setan. Nah, ini apa nafsu setan? Ini udah kelasnya udah paling tinggi nih, saudara. Nafsu setan nggak masuk di akal hikmat, maksud saya hikmat setan nggak masuk di akal hikmat dunia, nggak masuk juga di akal hikmat nafsu manusia. Kenapa? Hikmat setan itu adalah orang bunuh diri, itu hikmatnya dari setan. Pernah saudara dengar ada orang yang mencoba membunuh diri, terus dia diselamatkan, nggak jadi mati gitu istilahnya, dia cepat diselamatkan, lalu ditanya, kenapa kamu bunuh diri? Nggak tahu, tadi saya dengar suara gitu, loncat gitu, saya dengar suara. Ya, orang membunuh diri, itu suara siapa? Suara setan. Yesus ngalamin ini, saudara, ketika apa? Ketika Yesus ada di bubungan bait Allah dibawa oleh roh jahat itu, lalu Yesus dibilang gini, lemparkan tubuhmu ke bawah. Itu kan suara setan, disuruh bunuh diri dia. Tapi dibilangnya apa? Nanti ada malaikat yang nopang. Itu kan suara setan, saudara. Mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Atau memperkosa anak perempuannya misalnya. Yang dia sayang betul-betul. Ya betul, itu nafsu manusia, diawali dengan nafsu manusia. Tetapi akhirnya dikuasai oleh hikmat setan. Ya nggak mungkin. Saudara, hati-hati dengan hikmat setan. Dimulai dari nafsu manusia. Tapi juga dimulai dari hikmat dunia. Nah, jadi ini ada runtutannya nih. Hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, dan ujungnya adalah hikmat setan. Yang seolah-olah begini, aduh, nggak mungkin ya kenapa dia bisa lakukan itu. Ya nggak mungkinnya itu tuh. Itu hikmat dari setan. Dan kalau ini menguasai pikiran manusia, maka hikmat itu akan masuk ke dalam hati manusia. Dan setelah masuk dalam hati manusia, itu terpancar menjadi kehidupan manusia. Baik tidaknya hidup saudara dan saya ditentukan dari hikmat mana yang bermain di dalam pikiran dan masuk dalam hati kita. Makanya kenapa Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dan saya mau menutup ini dengan buat saudara, hikmat yang terakhir adalah hikmat dari atas. Dan ini yang seharusnya kita mainkan di dunia modern seperti sekarang ini. Jangan sampai gereja menjadi gereja yang mengikuti hikmat dunia atau mengikuti nafsu manusia dan apalagi hikmat setan. Tapi gereja harus mengikuti hikmat dari atas ini. Dan kita belajar ini sama-sama. Dan gereja harus tetap relevan. Sementara ada dalam dunia yang seperti sekarang ini, tetap relevan. Tetap bisa didengar sama orang dunia. Tetap bisa dianggap, dihormati oleh orang dunia. Kenapa? Karena punya hikmat yang dari atas, yang orang dunia nggak punya. Dan hikmat inilah yang perlu kita mainkan terus dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita sehingga itu terpancar dari kehidupan kita. Nah, apa hikmat yang dari atas itu, saudara? Nah, bagaimana kita mendapatkan hikmat yang dari atas? Nah, sebenarnya hikmat itu ada di mana-mana. Ya, hikmat setan ada di mana-mana. Hikmat nafsu manusia ada di mana-mana. Hikmat dunia ada di mana-mana. Termasuk hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan ada di mana-mana. Makanya kenapa Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3, Amsal katakan dan ajarkan kepada kita bahwa hikmat itu ada di mana-mana. Saya baca buat saudara. Bukankah hikmat berseru-seru? Dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Di mana? Di atas tempat-tempat tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sana dia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk. Ia berseru dengan nyaring. Hikmat ada di mana-mana. Baik hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, hikmat setan, atau hikmat dari atas. Ada di mana-mana. Tergantung kita pilih yang mana. Hikmat itu kalau bahasa sehari-harinya, hikmat itu ada di kantor, hikmat itu ada di kereta api. Ya kan? Saya sering dengar bahwa terjadi banyak perselingkuhan di kereta api. Hikmat apa tuh? Hikmat nafsu manusia ada di kereta api. Hikmat apa lagi? Hikmat ada di kamar, di WC, hikmat ada di restoran, hikmat bahkan ada di gereja, hikmat itu ada di mana-mana. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari atas dan kita harus pilih hikmat yang mana nih dalam kondisi tertentu? Ada 3 hal yang saya ingin tawarkan buat saudara melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari atas? Watch your relationship. Atau jagalah
hubungan-hubungan yang engkau bangun, dengan siapa engkau bergaul. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 dengan sangat jelas katakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Ya kan? Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Saudara, hati-hati dengan siapa kita berteman. Pilih teman-teman. Kita mesti kenal semua orang. Betul, kita harus baik kepada semua orang. Yes, tapi kita harus jaga. Nggak semua orang boleh masuk dalam hidup kita. Kita harus jaga loh. Karena dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita hang out, dengan siapa kita ngopi bareng, dengan siapa kita banyak ngobrol bareng, seperti itulah kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa katanya. Berbahagia dia. Tidak ngikutin nasihat orang fasik. Jangan dengerin nasihat-nasihat yang membuat kamu jadi makin buruk hidupmu. Dengar nasihat-nasihat yang benar. Artinya dengan siapa kita bergaul, kita akan dapatkan hikmat yang dari atas atau hikmat dari yang lain. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Dengan siapa kita bergaul? Pilih teman. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh kenal orang lain, nggak. Karena kita juga harus menyelamatkan banyak orang kan, bawa mereka kepada Tuhan. Tetapi untuk teman dekat kita sehari-hari, siapa yang menjadi teman kita? Itu membuat kita bijak atau enggak? Itu membuat kita menjadi berhikmat atau enggak? Jangan sampai pergaulan kita membawa kita kepada kehancuran. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Itu udah jelas firman Tuhan, saudara. Jadi dengan siapa saudara bergaul, saudara akan mendapatkan hikmat dari mana? Dan saya berdoa sih, kita akan dapatkan hikmat dari atas dalam pergaulan kita. Itu yang pertama, jaga. Nah, dalam dunia modern sekarang juga, pergaulan gak cuma sekedar teman-teman yang kita lihat loh, saudara. Enggak. Karena hikmat itu juga ada di internet. Hikmat itu ada di YouTube hari-hari ini. Hikmat itu ada di IG story. Hikmat itu ada di TikTok. Hikmat itu ada di Facebook. Hikmat itu ada di Line. Ya. Hikmat itu ada di Pinterest. Hikmat itu ada di mana-mana. Di dalam dunia media kita sekarang. Media sosial khususnya. Hikmat itu ada di Netflix. Siapa yang saudara follow? Siapa yang saudara tonton? Siapa yang saudara pelajari? Siapa yang saudara ikuti? Itu akan mempengaruhi hikmat yang akan masuk dalam hati saudara. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Itu yang pertama. Yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi kalau yang pertama, hati-hati dengan pergaulan saudara. Yang kedua, jaga hati kita untuk tetap rendah di hadapan Tuhan. Miliki teachable spirit. Roh yang selalu mau diajar. Bukan roh yang sombong. Hindari begini saudara. Saya udah pernah dengar firman ini. Saya udah pernah baca ayat itu. Saya nggak usah. Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Nganggap bahwa diri saya udah paling tahu. Nganggap bahwa diri saya udah paling pinter. Nganggap bahwa saya udah paling hebat. Yang lain di bawah saya semuanya. Hati-hati dengan roh kesombongan. Karena kita nggak akan pernah mendapatkan hikmat yang dari atas kalau kita meninggikan diri. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia justru akan ditinggikan. Dia akan bertemu dengan hikmat yang dari atas. Saudara, yang kedua adalah jaga hati untuk tetap rendah. Tetap mau belajar, tetap terbuka. Tetap mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Apa yang hamba Tuhan, penasehat, mentor saudara mau katakan buat saudara. Dengar baik-baik. Jangan ngambek waktu dikasih tahu. Jangan ngambek waktu dinasehatin. Rendah hati, terima aja. Karena akan ada hikmat dari atas yang menguasai kehidupan saudara. Dan memimpin hidup saudara. Masuk dalam hati saudara. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan saudara selanjutnya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Gimana cara kita mendapatkan hikmat yang dari atas. Itu masuk dalam hati kita dan mempengaruhi hidup kita. Disiplin dengan waktu kita. Mazmur 90 ayat yang ke-12 katakan begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gimana caranya mendapatkan hati yang bijaksana? Bagaimana caranya mendapatkan hikmat yang dari atas? Hitung hari-hari saudara. 24 jam, berapa banyak saudara habisin main TikTok? Dalam 24 jam, berapa banyak saudara habisin untuk leha-leha gitu, santai-santai, saudara nggak ngapa-ngapain gitu. Berapa banyak saudara, nanti aja lah, nunda-nunda sesuatu gitu. Padahal saudara harus kerjakan cepet beres gitu. Gitu ya, tunda, mau santai dulu, mau enak dulu, mau nyaman dulu, bawaannya mau libur dulu gitu. Padahal ini masih ada kerjaan yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita mengatur waktu kita, itu akan membuat hati kita bijaksana atau enggak. Hati-hati dengan waktu, karena waktu itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita buang waktu, artinya kita buang kehidupan.
Gunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi saya berdoa, saya mohon sama Tuhan, pimpin waktu-waktu saya Tuhan. Pagi saya harus selesaikan ini, nanti ntar siang, ntar sore, ntar sampai malam. Saya harus schedule waktu-waktu saya. Kalau enggak berantakan semuanya. Kalau enggak saya nggak bisa dapatkan yang optimal dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya justru itu akan membuat kehidupan saya nggak bijaksana. Jadi kalau saudara mau dapatkan hikmat dari atas dan mendapatkan kehidupan saudara punya hati yang bijaksana, disiplinlah dengan waktu saudara. Hitung waktu-waktu saudara. Jadi ada 3. Yang pertama, dengan siapa kita bergaul akan menolong kita untuk jadi bijaksana. Yang kedua, rendah hati menolong kita menjadi bijaksana. Dan yang ketiga, disiplin waktu itu akan menolong kita untuk menjadi bijaksana. Saya tutup dengan Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kapan Tuhan akan datang, kapan kesempatan itu akan tiba. Dunia ini terus berubah. Dunia ini bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Atau kita akan pakai hikmat dari atas untuk membawa kita tetap dekat kepada Tuhan sementara dunia di sekitar kita berubah. Saudara mau jadi tipe gereja seperti apa? Saudara mau jadi gereja Tuhan yang kebawa oleh arus dunia ini? Atau saudara mau jadi gereja Tuhan yang kuat, kokoh, nggak terbawa oleh arus dunia ini? Tapi kita tetap punya dampak buat dunia ini, dimanapun kita berada. Hikmat dari atas akan menolong kita, menolong kehidupan kita untuk memancarkan semua yang baik. Sehingga hidup kita bisa jadi garam dan terang buat dunia di mana kita ada. Sehingga kita akan tetap jadi gereja yang relevan. Kita nggak jadi gereja yang kuno. Kita nggak jadi gereja yang tua, yang kolot. No. Kita tetap jadi gereja yang modern. Ya, kita bisa bergerak bersama-sama dengan dunia yang berubah dan modern ini, tapi tanpa mengikuti arus dunia. Tapi kita tetap ada di dalam kebenaran, iman kepada Tuhan, dan hikmat di dalam Tuhan. Biar ini akan menolong kita semua untuk menjadi gereja yang relevan, dan pada gilirannya kita akan menjadi gereja yang berdampak buat kota di mana kita ada. Tuhan dipermuliakan. Mari tundukkan kepala saudara sebentar, dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini sekali lagi akan menolong kami semua. Sidang jemaat-Mu di GGP Immanuel. Bersama dengan kami semua yang mendengar dimanapun kami ada. Biar urapan Tuhan turun di atas kami. Hikmat Tuhan turun di atas kami. Untuk kami bisa menang dalam hidup kami. Setiap hari kami menang dalam hidup kami. Kami menang dalam pencobaan-pencobaan kami. Iman kami diperkuat. Hikmat kami ditambah oleh Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang relevan buat dunia ini. Menjadi berkat dimanapun kami ada. Menyenangkan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di GGP Immanuel. Bersama dengan Pendeta Samuel dan istri dan keluarga. Bersama dengan semua kepemimpinan yang ada. Berkat-Mu turun di atas gereja ini. Hingga gereja ini akan menjadi gereja yang berdampak buat kota Bogor. Bahkan bukan cuma buat kota Bogor. Buat kota-kota yang lain ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai ketemu dalam kesempatan yang berikutnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang hidup. Amin. Menggetarkan hati kita, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Yang setuju katakan yes? Yes. Yes, haleluya. Puji Tuhan, Gembala Jemaat beserta dengan seluruh jemaat Tuhan menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan dari hambanya Pastor Arif Multi Ardania. Ya, beliau adalah gembala sidang dari gereja sidang jemaat Allah Bethlehem, GSJ Bethlehem, Surya Kencana. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Sayang sekali kita masih belum bisa bertemu. Sebenarnya rencana ini sudah dari bulan Juli ya. Kita mau ibadah sama-sama mengundang beliau, namun postpone terus, mundur terus. Dan hari ini kita diberkati oleh pelayanan beliau walaupun cuma online. Tapi saya percaya kita semua diberkati. Yang setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, minggu ini saya tadi sudah disampaikan pengumumannya, namun saya ada perlu menyampaikan rasa simpati segenap gereja ini, keluarga besar GGP Immanuel Bogor menyampaikan simpati yang mendalam. Pertama kepada keluarga Ibu Liao Kiok Eng ya, di mana perjalanan atau perjuangan dalam hidupnya sudah selesai saudara di dunia ini dan Tuhan telah panggil. Pertandingan yang dijalani selama ini ya semua jeripayah lelahnya sudah selesai dan saat ini Ibu Liao Kiok Eng sedang bersama dengan Bapa di surga. Haleluya.
Kami mengucapkan atau menyampaikan simpati bagi seluruh keluarga besar. Kiranya penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus bagi setiap saudara-saudara. Dan yang kedua adalah kami juga menyampaikan simpati kepada keluarga besar dari Ibu Vineke Kapugu, ya, di mana ayah tercinta Bapak Pendeta Dirk Kapugu, ya, sudah berpulang dan juga sudah bersama dengan Bapa di surga mendahului kita, ya, dan kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan serta kekuatan bagi setiap keluarga besar. Ya, puji Tuhan saudara, dan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di minggu ini, namun percayalah bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Amin. Dan saudara, keadaan memang kita dengar kiri kanan mungkin sedang ada pengetatan. Bagian saya dan saudara sebagai orang percaya di bangsa ini, ya, tidak ada pilihan selain kita taat, saudara, ya, kepada pemimpin kita. Untuk itu, saudara, mari bersama-sama jaga diri kita baik-baik, ya. Kalau harus terpaksa keluar, lakukan protokol kesehatan yang baik, ya. Bukannya kita mau sok-sokan, saudara, tapi kita menjaga. Bukan hanya buat kita saja, tapi buat orang lain di sekitar kita. Setuju ya saudara ya? Untuk itu mari kita jaga diri baik-baik sambil kita terus bawa dalam doa. Baik, kota kita saya dengar kemarin statusnya sudah menjadi oranye saudara ya. Oh udah cukup baik, puji Tuhan ya. Dan kiranya terus kemajuan. Dan kita percaya Tuhan yang turun tangan bagi kita semua. Ya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan saya ajak mari kita bersyukur sama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, inilah ibadah kami kepadamu Tuhan. Mari kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dia yang berkenan atas hidupmu. Dimanapun kau berada, mungkin di rumah, di kamar, Dia berkenan atas ibadahmu hari ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, mari semua jemaat Tuhan, kau sungguh baik. Yesus, bersyukur Dia baik atas hidup. Engkau ada karena anugerah. Kau bisa beribadah kepadanya. Semua karena anugerah perkenanannya bagi hidup kita. Dia yang melayakkan kita, Dia yang menerima ibadah. Untuk kita memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan sama-sama, ku kan memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, bagimu-lah segala kemuliaan, segala hormat bagi Engkau Yesus. Hanya sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Segala penyembahan kami Tuhan bagi Engkau saja. Ku selalu
Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sambil kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semua oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya segenap pujian dan penghormatan kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau menerimanya. Dan Kau disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Kami pastikan bahwa kami jemaat-Mu hanya menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Dan kami memberikan diri kami hanya bagi Engkau. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Terlebih lagi hamba-Mu Pastor Arif. Sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kami semua. Tuhan memberkati kehidupannya, keluarga, pekerjaan usaha dan pengembalaannya. Tuhan pimpin dalam setiap pergumulan kehidupannya. Buat semakin heran lagi, semua bagi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Juga Tuhan Yesus saat ini bersama-sama kami jemaat Tuhan berdoa membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Inilah bagian kami Tuhan. Kau taruh kami di bangsa ini. Kami percaya ada tujuan Tuhan. Kami lakukan tujuan Tuhan itu dengan kami sujud berdoa kepada-Mu. Kami membawa bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang dalam kekhawatiran. Banyak yang sedang dalam keputusasaan. Banyak yang sedang dalam kemarahan dalam hidup. Banyak yang sedang dalam kesakitan. Saat ini kami berseru kepada-Mu Tuhan. Tolong bangsa kami. Mohon kasih-Mu atas bangsa kami. Kalau kami mendengar di sana sini Tuhan kabar yang tidak menyenangkan terjadi. Yesus. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Engkau yang Kami berkuasa. percaya itu. Untuk itu kiranya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Oh Yesus. Pemimpin kami diberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Kau menolong dia, memimpin dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dia, apa yang dia lakukan bukan dia memperhatikan kepentingan pribadi-pribadi, tapi seluruh bangsa ini. Betul-betul mereka sungguh melayani bangsa ini Tuhan. Berobat setiap ahli medis, dokter, rumah sakit, perawat Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Tanpa memilih-milih. Tapi mereka sungguh-sungguh melayani. Setiap yang sakit dilayani. Dan kiranya mereka menjadi alat Tuhan. Bagi pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindukan yang sembuh akan terus semakin tambah banyak. Dan bangsa ini akan mengalami pemulihan. Kami tolak Tuhan setiap resesi ekonomi. Kami tolak Tuhan. Kami berdoa tolong Tuhan. Bangsa ini tetap kuat dalam ekonomi. Kestabilan keamanan juga. Bangsa ini tetap kuat. Bila setiap bangsa kami tetap sabar menjalani apa yang harus kami jalani. Dan kami akan nantikan terus hari lepas hari kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Dan juga kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Yang mungkin dalam kesulitan. Kesusahan. Kiranya Kau menolong setiap jemaat Tuhan. Keluarga Ibu Liok Yok Eng. Keluarga Pendeta Vineke Kapuku. Berikan penghiburan selepas Tuhan panggil. Mama, Papa tercinta. Kiranya Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Tolong jemaat-Mu yang dalam kesulitan. Ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan. Engkaulah Allah yang berkuasa memberkati. Yang Kau memberkati setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjalani masuk di dalam minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi di minggu ini. Tapi yang kami tahu bahwa Allah bersama dengan kami. Dan Allah di pihak kami. Jika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Kami percaya dan kami imani
firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan atas setiap keluarga-keluarga Ya jemaat. Tuhan. Berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Berkat Tuhan atas pelayanan. Perlindungan penyertaan Tuhan atas setiap jemaatmu. Dijauhkan dari sakit penyakit virus apapun dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Hanya dijauhkan semuanya. Kami semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Mari setiap jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya Yesus. Bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang ada tinggal dalam hidupmu. Dialah Allah yang menguasai kehidupan. Dialah Dia yang terus memimpin hidupmu, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Amin. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang diberkati dan percaya bersama berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, haleluya. Amin.